Video yang saya buat kali ini adalah untuk apresiasi HGN di tahun 2023 dengan judul Pemanfaatan Multimedia Pembelajaran Interaktif dan Video Pembelajaran dengan cara menggunakan aplikasi Canva Edukasi Mata Pelajaran Matematika. Motivasi penyemangat. Saya kutip dari Profesor Richardus Eko Indrajit yang mengatakan teknologi tidak pernah menggantikan peranan guru. Namun, guru yang tidak memanfaatkan teknologi akan segera tergantikan oleh teknologi. Oleh karena itu, guru harus senantiasa belajar sepanjang hayatnya. Karena jika seorang guru berhenti belajar, maka sejatinya dia telah berhenti menjadi seorang guru. Latar belakang video yang saya buat kali ini adalah berawal dari keikutsertaan saya sebagai peserta pembatik 2023. Saya termotivasi untuk membuat media pembelajaran, baik pembuatan multimedia pembelajaran interaktif maupun pembuatan video pembelajaran, demi terwujudnya pembelajaran yang kreatif dan inovatif, sesuai dengan perkembangan zaman. Kemerdekaan belajar di era edukasi 4.0 dan 5.0 menuntut kita sebagai guru untuk melakukan perubahan cara pembelajaran yang berpihak kepada siswa, di mana menurut Hakiki dan Wijayati di tahun 2019, teknologi terus maju menciptakan peradaban yang lebih baik untuk semua. Beberapa waktu lalu muncul istilah edukasi 4.0 yang menunjukkan berbagai sisi baru dari teknologi, dan tidak lama kemudian muncul pula istilah society 5.0 yang menekankan berpusat pada manusia dalam implementasi berbasis teknologi yang tengah dan akan terus berkembang. Video yang saya buat berdasarkan STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Situasi. Di zaman era digital seperti sekarang ini, murid tidak bisa terlepas dari handphone. Sebagian besar waktu mereka dihabiskan bersama dengan handphone. Hal tersebut dapat terlihat mereka sering membawa handphone di sekolah, tanpa sepengetahuan guru dan pihak sekolah. Situasi ini tak lepas dari tuntutan zaman. Mereka sering menggunakan handphone untuk bisa bermain game dan menonton TikTok atau media sosial lainnya pada saat pembelajaran kosong. Dari situasi tersebut, saya sebagai seorang pendidik tertantang dan termotivasi untuk memanfaatkan situasi ini agar bisa sama-sama mendapatkan keuntungan di dalam pemanfaatan pembelajaran berbasis digital ini. Dengan demikian, situasi ini menjadi satu kekuatan dan peluang di dalam pembelajaran berbasis teknologi dan berpihak kepada murid. Adapun pembelajaran yang berbasis teknologi yang dipilih yaitu pembuatan media pembelajaran digital, diantaranya adalah pembuatan multimedia pembelajaran interaktif dan video pembelajaran, yang di dalamnya terdapat berbagai konten yang menarik dan menyenangkan bagi para murid. Tantangan yang dihadapi saya adalah di mana telah ditetapkan peraturan sekolah tidak boleh membawa handphone dengan alasan pihak sekolah tidak membolehkan membawa handphone dikarenakan para peserta didik belum mampu amanah dalam penggunaan alat handphone tersebut di dalam pembelajaran. Tantangan yang kedua, ada beberapa anak
tidak memiliki handphone dikarenakan pekerjaan orang tuanya. Tantangan yang ketiga, tantangannya adalah tidak mampu membeli pulsa. Seperti di tantangan yang kedua, bahwa sebagian besar pekerjaan orang tua peserta didik semuanya rata-rata petani. Jadi untuk membeli pulsa itu sangat sulit untuk mereka. Jika tantangan ini tidak saya atasi, bagaimana bisa memanfaatkan media pembelajaran seperti multimedia pembelajaran interaktif dan video pembelajaran yang telah dirancang dan dibuat. Aksi. Aksi yang pertama melakukan diskusi dengan berbagai pihak. Diskusi yang pertama melakukan musyawarah dengan kepala sekolah selaku pengambilan suatu kebijaksanaan di sekolah. Yang kedua, berkonsultasi juga dengan para wakil kepala sekolah bersama-sama untuk mengizinkan bahwa peserta didik untuk diperbolehkan membawa handphone digunakan untuk mengikuti pembelajaran di kelas, seperti untuk menggunakan pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital. Aksi yang ketiga, mensosialisasikan dan berkolaborasi dengan teman sejawat agar dapat bisa memanfaatkan media pembelajaran berbasis digital, terutama teman sejawat mata pelajaran matematika yang saya ampu. Aksi yang keempat, mencari referensi tentang praktik baik pelaksanaan manfaat media pembelajaran digital seperti mengikuti praktik yang menggunakan pembelajaran berbasis teknologi informasi. Aksi yang kelima, menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital. Aksi yang keenam, membentuk tim dengan teman sejawat bagaimana cara membuat pembelajaran matematika agar menarik dan menyenangkan untuk para peserta didik di dalam pembelajaran di kelas. Yang ketujuh, merencanakan pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis digital yang bervariasi dan bergaya. Aksi yang kedelapan, mencari media pembelajaran yang berbasis digital sesuai dengan karakter peserta didik. Aksi yang kesembilan, membuat program evaluasi dan monitoring dan tindak lanjut kegiatan pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital tersebut. Aksi yang kesepuluh, mensosialisasikan terhadap para peserta didik agar untuk mencoba pembelajaran dengan menggunakan pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital, salah satunya penggunaan multimedia pembelajaran interaktif dengan aplikasi Canva di mata pelajaran matematika dengan materi transformasi geometri. Refleksi. Setelah melalui proses konsultasi dan berdiskusi dengan kepala sekolah dan para wakil kepala sekolah dan sekaligus berkolaborasi antar teman sejawat, maka dengan ditetapkan sebagian besar pembelajaran dengan menggunakan pemanfaatan media pembelajaran seperti multimedia pembelajaran interaktif dan video pembelajaran dengan penggunaan aplikasi Canva dalam pembelajaran mata pelajaran matematika di kelas. Pembelajaran di kelas terlihat menarik dan menyenangkan bagi para peserta didik, walaupun masih belum sempurna dalam menjalankan pembelajaran berbasis digital ini, sudah pencapaian luar biasa para peserta didik berantusias dalam melakukan pembelajaran. Tindak lanjut, sebagai seorang pendidik, saya harus mengoptimalkan diri dalam pembelajaran penggunaan pembelajaran berbasis digital di era 4.0 dan 5.0. Karena selayaknya seorang pendidik harus mampu menguasai pembelajaran di era digital sekarang ini.
agar terciptanya pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, dan berpihak terhadap peserta didik, di mana telah dicanangkan dan dikenalkannya kurikulum merdeka